Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul bashirun nadhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi liqa'ika ya sami'u ya basir. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita saat ini berada di bulan yang mulia, yakni bulan Rajab, yang dimana di dalamnya ada sebuah peristiwa yang sangat agung, peristiwa Isra wa Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat terbesar untuk Nabi Muhammad setelah Al-Qur'an. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menelisik sejarah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan, awal mulanya adalah karena sang istri tercinta yang menjadi penopang dana dalam perjuangan, yakni Siti Khadijah, seorang yang kaya raya di Mekah, orang terkaya saat itu. Akan tetapi 100% seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan Nabi Muhammad, sehingga beliau berubah status menjadi orang yang paling miskin saat itu. Siti Khadijah, istri beliau yang sangat beliau cintai, wafat. Kemudian disusul seorang paman beliau yang menjadi bodyguard, menjadi pendukung keamanan Rasulullah, yakni Sayyidi Abu Talib. Abu Talib, paman beliau, adalah sosok yang melindungi dan menjamin keamanan beliau dari gangguan kafir Quraisy saat itu. Dua orang yang menjadi penopang perjuangan Nabi, penopang dana dan pengamanan, dua-duanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersedih, akan tetapi hadirin perlu digarisbawahi, banyak yang kurang lengkap di saat menceritakan sebab musabab Isra wal Mi'raj. Rasulullah sedih karena meninggalnya Siti Khadijah, karena meninggalnya pamannya Abu Talib, ya. Akan tetapi kesedihan Rasulullah sedih yang biasa, hadirin. Artinya Rasulullah sangat paham bahwasanya setiap orang yang hidup pasti akan mati. Beliau tabah, hadirin. Beliau faham tentang itu. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad akan mati dan mereka semua akan mati. Rasulullah faham ini, hadirin. Dan Rasulullah di dalam salah satu hadis juga mengatakan innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang yang meninggal atau mayit itu disiksa, tersiksa dengan tangisan dan jeritan daripada keluarganya. Kalau ada orang yang meninggal, hadirin, maka keluarganya boleh menangis, akan tetapi sewajarnya, hadirin. Tidak boleh menjerit-jerit, tidak boleh sampai menggoyak-goyak daripada pakaiannya seakan-akan tidak terima dengan takdir Allah.
itu si mayit tersiksa melihat keluarganya yang bersedih dengan sedih yang terlalu seperti itu hadirin. Boleh menangis, siapa yang tidak sedih ditinggal keluarga yang meninggal, boleh hadirin. Akan tetapi tangisan yang sewajarnya. Rasulullah faham ini hadirin. Beliau ditinggal wafat istri tercinta, beliau ditinggal wafat paman yang beliau cintai Abu Thalib. Ya, beliau sedih, akan tetapi sedih beliau wajar, biasa hadirin. Karena beliau faham setiap orang yang hidup pasti akan mati. Akan tetapi hadirin, yang menjadi sebab utama di Isra Mi'rajkannya Rasulullah adalah setelah wafatnya Khadijah, setelah wafatnya Abu Thalib, maka saat itu dakwah beliau stagnan hadirin. Ajaran beliau jalan di tempat. Beliau kesulitan untuk menyebarkan risalah dan wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat yang begitu besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang ke sana kemari, akan tetapi hasilnya nihil hadirin. Tetap setelah wafatnya Siti Khadijah, setelah wafatnya Sayyidina Abi Thalib, dakwah beliau jalan di tempat dan beliau sedih karena ini hadirin. Beliau sedih luar biasa karena dakwah beliau, ajaran beliau terhenti di tempat. Karena itu kesedihan itu dilipur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra wal Mi'raj. Dan ini menunjukkan hadirin li siddati hirsihi ala ummatihi, begitu sayang dan semangatnya Rasulullah untuk menjadikan kita orang-orang yang selamat hadirin. Sebagaimana diriwayatkan ada seorang jenazah Yahudi, orang Yahudi yang lewat di depan beliau bersama para sahabatnya. Maka saat itu beliau tertunduk menangis. Kemudian para sahabat heran, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini jenazahnya orang Yahudi, ini yang meninggal orang Yahudi, wahai Nabi, kenapa engkau menangis? Maka apa jawab Rasulullah? Nafsun tafalatat min yadi ilan nar, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, aku tahu ini orang Yahudi. Aku menangis karena ada satu nyawa yang lepas dari genggaman hidayahku menuju neraka. Inilah kasih sayang Rasulullah hadirin. Seorang Yahudi yang lewat ditangisi Rasulullah. Bagaimana dengan keadaan umatnya hadirin? Begitu semangatnya beliau, sampai-sampai disifatkan di dalam hadis sahih Muslim, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, mengisahkan begitu semangatnya Nabi Muhammad, sampai-sampai beliau kalau berkhutbah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainah. Sungguh Nabi itu dahulu ketika beliau berkhutbah, maka kedua bola mata mulia beliau memerah. Wa 'ala sautuh, dan suara beliau meninggi. Washtadda ghadabuh, dan kemarahan beliau memuncak. Ka'annahu mungdiru jaisin, seakan-akan beliau adalah orang yang memberi peringatan terhadap pasukannya, pemimpin pasukan yang menyuruh pasukan untuk maju atau mundur. Maka teriakan seperti itu hadirin ketika Rasulullah berkhutbah dengan suara yang lantang, yang keras, sehingga menunjukkan kesemangatan dari beliau, harapan besar dari beliau agar risalah yang dibawa beliau, ajaran yang dibawa beliau sampai ke telinga orang yang mendengar, sampai kepada umatnya, sampai kepada orang yang berada di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin, ini kesemangatan Nabi Muhammad. Bagaimana kalau di zaman akhir hadirin? Mungkin kalau ada orang yang khutbahnya keras dianggap radikal, orang yang khutbahnya keras dianggap tidak berakhlak, waliyadu billah min dzalik. Ini umat zaman akhir itu kadang-kadang seperti itu hadirin, seakan-akan jadi juri, padahal tidak pernah nyantri, tidak pernah tahu kitab, akan tetapi seakan-akan, oi Ustadz Fulan ini radikal, oi Ustadz ini lembut, oi Ustadz ini kiai ini, habib ini. Radikal yang bagaimana? Kalau Rasulullah berkhutbah seperti itu, apakah kita berani mengatakan Rasulullah radikal? Tidak hadirin. Karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad harus banyak belajar tentang bagaimana ajaran Nabi Muhammad, sehingga kita tidak mudah berbicara dan menilai orang, apalagi lebih-lebih orang yang berilmu, para ulama. Karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, radikal itu mudahnya adalah keras.
dan ngawur. Keras ngawur itu radikal hadirin. Akan tetapi jangan salah, agama kita mengajarkan ketegasan. Tegas itu berarti apa hadirin? Keras dan terukur sesuai aturan, itu tegas hadirin. Kita harus bisa membedakan mana radikal, mana yang tegas. Karena begitulah ajaran Nabi SAW. Karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang ketegasan itu diperlukan hadirin. Bagaimana mungkin kita selalu berlemah lembut kalau kita menghadapi anak kita yang begitu bandel, dibilangi tidak bisa hadirin. Maka terkadang manusia itu paham dengan bahasa pukulan hadirin. Karena itu Nabi mengatakan, wadribu, pukul anak kalian. Kalau sudah 10 tahun atau 7 tahun dia meninggalkan sholat, perintah 7 tahun, 10 tahun kalau dia meninggalkan sholat, maka pukul. Itu adalah bahasa didikan hadirin. Terkadang manusia cukup dinasihati, tapi ada orang-orang yang telinganya tidak bisa mendengar nasihat, dan dia bisa dinasihati dengan ketegasan seperti pukulan hadirin. Akan tetapi Nabi Muhammad mengajarkan kita memukul dengan pukulan yang tidak sampai menyakiti, tidak sampai melukai. Inilah didikan dari Nabi SAW. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra wal Mi'raj asal mulanya tak lain adalah karena kesedihan Nabi Muhammad memikirkan risalah beliau, dakwah beliau yang jalan di tempat setelah meninggalnya Khadijah, setelah meninggalnya Abu Talib. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW manusia yang paling sayang kepada kita. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasulullah, semua dari umatku akan masuk surga, illa man abah, kecuali yang enggan, yang tidak mau dijak masuk surga bersama Rasulullah SAW. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sudah dengan semua semangatnya, sudah dengan semua tenaga, pikiran, bahkan nyawa beliau berjuang bersama para sahabat beliau agar ajaran agama Islam yang suci ini hadirin. Agama Islam tidak mengenal radikal hadirin. Tidak ada Islam radikal, yang ada adalah orang-orang yang salah memahami dalam agama ini. Agama Islam adalah agama yang paling lembut. Agama Islam mengajarkan kelembutan, perdamaian. Tidak ada ceritanya agama Islam mengajarkan untuk jadi penjajah hadirin. Kita bisa lihat sejarah para penjajah. Adakah di antara mereka yang beragama Islam? Tidak ada hadirin. Kalaupun ada, maka itu adalah Islam yang sekedar nama, bukan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kejelekan, berbuat kebaikan walaupun satu titik debu, walaupun satu atom, maka dia akan dibalas baik oleh Allah. Barang siapa yang berbuat kejelekan walaupun satu debu kecil, akan tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran dari Nabi kita Muhammad. Kita tidak akan pernah melukai orang, kita tidak akan pernah untuk menyakiti orang hadirin, karena Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling rahmat terhadap semuanya. Rasulullah menangisi semua orang dan berharap beliau punya harapan besar agar seluruh manusia sebanyak-banyaknya diangkut oleh beliau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat beliau sehingga Allah memberi hadiah Isra Mi'raj. Karena itu jangan sampai kita putus hubungan dengan Rasulullah. Peristiwa Isra Mi'raj ini hadirin, jadikan momentum kita untuk semakin kenal Nabi Muhammad. Jadikan momentum kita untuk merajut hubungan dengan Allah dengan memperbaiki sholat kita hadirin. Sholat 5 waktu itu hadirin inti daripada Isra Mi'raj. Sholat 5 waktu itu hadirin adalah kabel hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat lampu hadirin, kabelnya adalah sholat 5 waktu. Orang yang dia sholat 5 waktu seperti lampu yang nyambung kabelnya hadirin, akan hidup, akan bernyala. Akan tetapi orang yang dia hidup tanpa sholat seperti lampu yang kabelnya terputus, wal'ayyadzubillah, dia akan semakin dalam kegelapan hidupnya, semakin jauh dan semakin jauh, wal'ayyadzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang semakin terkoneksi dan terhubung kepadanya
terhubung kepada Allah, mendekat kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan ajaran Nabi Muhammad, terlebih salat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalamul malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Rabbi firham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna min jinnihi wa insihi. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عن سادتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم سلمنا المسلمين وعافنا المسلمين وقنا وإن شر من مصائب الدنيا والدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.